atau pemula lah katakanlah. Di situ masalahnya dia yang penting sasarannya melihara lele. Nah, tujuan daripada memelihara lele itu hanya sebatas untuk hiburan yang pertama, kemudian yang kedua iseng-iseng. Dari tujuan itu aja udah bisa kita baca, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Rianto, beralamatkan di Desa Adiluhur, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Di sini saya sebagai pengurus Pokdakan Ulama Dijaya. Namun dalam hal ini, sebelum saya menguraikan lebih panjang, lebih jauh, saya akan cerita dulu tentang jati diri saya. Mohon maaf apabila nantinya ada kekurangan dalam penyampaian hal ini, karena yang jelas saya dibatasi dengan satu pengalaman maupun yang kedua pendidikan. Harap maklum, saya hanya nyampe di kelas 5 SD. Pada waktu itu tahun 88 kurang lebihnya, saya udah keluar karena nggak kuat untuk sekolah lagi, apalagi menuju ke SMP. SD aja saya udah nggak kuat biaya, termasuk orang tua saya. Kemudian di sini saya akan bercerita sedikit tentang hal pemijahan lele khususnya. Sebelum mengarah ke pemijahan, sebenarnya saya lebih cenderung ke arah pakan yang perlu disiapkan sebelum kita pemijahan. Karena yang jelas mijah itu nggak cukup mijah, tapi di situ yang paling utama adalah pakan untuk larva ketika nanti kita praktek mijah atau bijan kita tuh menetas. Yang perlu kita simpulkan pertama itu adalah cacing sutra. Cacing sutra bersifat bisa mencari secara alam, kemudian bisa secara praktek dengan sendirinya kita memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan kita. Cuman di situ perlu teknik khusus dalam hal cacing sutra. Kalau mau kita mau praktek di lingkungan kita, terutama di lingkungan yang sangat sempit ini, itu bisa memanfaatkan limbah rumah tangga atau comberan. Itu kita pelihara di situ, langsung kita treatment dulu sebelum kita kasih indukan cacing. Pertama bisa pakai dolomit, kemudian ketepok pisang atau pohon pisang, kemudian limbah sayur mayur itu juga bisa. Setelah itu baru kita masukkan starter atau induk cacing sutra. Nah, induk cacing sutra itu bisa kita cari di sini, yaitu di Simpang Mematang, sekitaran pasar Simpang Mematang juga ada. Itu nggak perlu banyak, namun nggak semudah itu, tapi kita perlu kesabaran dan perlu ketelitian. Kemudian setelah itu baru kita mengarah ke pemijahan tentang lele. Yang perlu kita siapkan adalah pertama indukan. Dalam hal ini kalau bisa kita mijah itu indukan yang bagus atau yang bersertifikat. Tujuannya apa? Biar nanti di hasil bibit itu biar maksimal. Itu bisa sangkuriang, bisa kemudian mutiara, atau kalau misalkan mau belajar secara sederhana itu pakai lele-lele lokal itu juga bisa. Indukan yang perlu kita perhatikan, terutama untuk di laki, itu setidaknya bobot 1 kilo atau 1,5. Kemudian untuk yang betina juga sama. Kalaupun kita punya atau teman-teman punya lele sekitar 8 on itu bisa. Yang penting kematangan telur itu udah maksimal. Oh ya, induk jadi konsentrasi utama tentang perawatan. Treatmentnya itu kalau bisa kita pakai yang protein tinggi, seperti halnya bekicot, kemudian ayam tiren, terus kemudian kodok, itu bisa. Tapi kalau ayam tiren usahakan jangan ayam potong. Kenapa? Kalau ayam potong itu banyak kandungan lemaknya, jadi nanti kalau kita pijahin dia hampir rata-rata itu mutih, mas, gitu. Sistem mijahnya itu tergantung tujuan kita itu mau istilah
langsung banyak, apalah sebenarnya ketergantungan itu tergantung media kita. Kolam kita ukurannya itu berapa, kira-kira misalkan kita mau pakai 21, artinya 2 perempuan 1 laki-laki, media kita itu cukup apa enggak? Kalau tujuannya hanya ngelorin sama netesin cukup, cuman 2 hari dan seterusnya itu nggak mungkin itu mas. Jadi kalau saya yang saya lakukan, saya nggak pernah melakukan hal itu. Jadi cukup jantan 1, betina 1 dengan ukuran kolam 125 kali 350. Ketinggian air kita pakai, ketinggian saat mijah itu pakai antara 20 sampai 25 cm. Kalau memang dia udah bener-bener mateng gonat, misalnya kita masukin jam 5 sore ini, besok pagi udah nelor. Begitu sudah nelor, jam 6 kita cek, itu udah kelihatan ada telurnya di gagapan atau di paranet, itu udah kelihatan telurnya. Jam 8 atau jam 9 itu harus kita angkat induknya, dua-duanya. Kenapa itu perlu kita lakukan diangkat? Karena kalau nggak kita angkat nanti telur itu rusak oleh apa namanya induknya itu. Kalau bibit itu misalkan larva udah umur 3 hari, 2 atau 3 hari itu nggak usah perlu kita kasih makan. Karena apa? Larva itu masih bawa stok makan dengan sendirinya. Nah, ciri-ciri daripada apa namanya larva itu meminta pakan itu, dia apa udah berenang, renangnya udah kesit, udah agresif. Lah kemudian baru kita kasih casut, cuman casut itu jangan casut yang kasar, atau kalau enggak pakai kutu air. Kalau teman-teman itu punya pandangan kutu air, itu bisa untuk pakan awal umur 3 sampai 4 hari. Selebihnya itu baru kita kasih casut. Kalaupun casut itu kita nggak dapet casut yang lembut, bisa casut yang biasa kita cincang situ. Nanti tetap pakai ukuran mas, itu kalau nggak pakai ukuran nanti oksigen di bawah itu habis dicasut, akhirnya mengimbas ke larva. Nah setelah casut itu tuh minimal dalam per 1 induk, kalau normal nih ya, kalau normal itu per 1 induk membutuhkan, kalau sistem gayungan 10 sampai 20-an gayung itu kalau mau normal. Tapi kalau di musuji kayaknya nggak kuat itu. Tapi kalau istilah gelas bisa 3 sampai 50 gelas per 1 induk, itu aja belum normal. Nah kapasitas waktu berapa hari mereka makan cacing itu usahakan kalau bisa 15 sampai 20 hari itu. Karena begitu kurang cacing, larva pun ya apa ya fisiknya lemah. Itu akan kelihatan nanti ketika udah ketemu di medal 23, 34 atau di 35, dia itu akan kelihatan di situ dampaknya. Nah setelah itu kalau misalnya teman-teman itu cacingnya sangat terbatas, yang penting intinya kasih cacing itu setidaknya 10 sampai 12 hari lah, itu setidaknya. Minimalnya itu, maksimalnya nggak ada ukurannya, lebih banyak lebih bagus. Itu bisa pakai alternatif, pakai pakan buat pakan pabrikan seperti halnya PF 500 atau PF 800. Kalau di sini kan Fengli susah, atau kalau nggak Fengli, jadi selepas dari cacing langsung kasih pakan si Fengli tapi dengan dosis tipis. Kalau mau pakai apa namanya PF 500 itu dibikin pastak, itu didembekin terus dipenyat-penyat. Nah, istilah Jawanya diketuk lah itu kan. Diketuk itu bisa pakai molas, bisa pakai apa namanya raja lele probiotik lah, atau kalau enggak untuk neken kosnya itu pakai kunyit. Yang selama ini saya pakai kunyit malahan mas, ada kunyitnya kunyit, ada jahe ya jahe, itu tak ambil airnya aja baru tak campurin di situ terus dipastak. Itu sebenarnya nggak begitu ini kok, nggak begitu tinggi resiko apa namanya biaya, itu bisa kita antisipasi. Nggak semuanya harus cacing kita beli semua, itu enggak. Karena kalau beli cacing semuanya sekarang udah nyampe sekitar 15-an ribu, 15 sampai 17.000 per gelas ya. Itu 1,5 sampai 2 bulan. Jadi gini, dalam per 1 induk itu nggak mungkin umur 2 bulan harus kita ngelepas semua, tuh nggak mungkin mas, karena perlu sortir. Dari sortir pertama, sortir kedua, dan sortir ketiga gitu.
Kalau mau, tapi tergantung kemana apa namanya pembeli sih. Kalau pembeli itu mau diurusin dulu sendiri ya bisa kita tarik semua gitu kan. Tetapi kalau saya udah kita lakukan, tetap lakukan apa namanya size 1 size 2 gitu. Itu. Kalau kendala satu itu masalah pasar, walaupun dalam hal ini kita udah dibilang lancar lah. Kenapa pasar itu terjadi suatu kendala? Banyaknya pedagang atau teman-teman dari luar Mesuji masuk. Nah ini artinya mereka itu pakai harga yang sangat rendah. Mesuji mau ngikutin itu nggak kuat karena biayanya udah terlalu tinggi. Itu yang pertama. Kemudian kendala yang kedua masalah apa namanya penyakit. Kalau oke lah kalau masalah penyakit, alhamdulillah selama ini kan kita udah di apa namanya bina oleh teman-teman atau bapak-bapak dari perikanan, terutama di bidang budidaya air tawar itu dia nggak bosen turun ke lapangan, kemudian apa namanya nggak eman-eman waktu, mau malam mau apa kalau kita butuh kita telepon dia datang. Kalau cerita kenapa sih kok saya itu bisa ke hobi ke lele, dari awalnya saya lele itu nggak hobi makannya aja. Kalau ngerawanya nggak mudeng, lele itu seperti apa tahunya saya cuma ada patilnya. Nah inisiatif atau prinsip itu kita muncul itu saat kita menjadi, mohon maaf, ketua kelompok. Setelah menjadi ketua kelompok kan punya tanggung jawab yang besar demi majunya kelompok. Nah dari situlah saya punya apa prinsip, karena kenapa prinsip itu kita kuatkan. Saya melihat dari dulu teman-teman atau kelompok-kelompok lain, kelompok tani maupun kelompok perikanan atau KWT, itu dalam satu kelompok nggak ada yang membidangi apapun itu kelompoknya. Misalnya kelompok tani nggak tahu tentang masalah pertanian yang sebenarnya, pupuknya apa, dosisnya kayak mana, sehingga terjadi ketika dibentuk sebuah kelompok vakum. Nah nggak ubahnya kayak di perikanan itu. Waktu tahun 2016 kita berawal dari tahun 16 itu dibentuknya Pokdakan Ulama di Jaya, saya berangkat dari situ. Terus yang kedua saya melihat apa namanya tentang hasil karet. Hasil karet itu kan sangat apa ya, nggak bisa kita baca. Kalau pas rendah, kalau pas tinggi ya nggak bisa ngomong lagi tinggi. Nah biaya hidup atau apa kebutuhan hidup itu terlalu tinggi, nggak mencukupi lah artinya, sehingga kita melihat posisi itu kok peluangnya atau potensinya sangat kuat, sehingga kita langsung berupaya, kita belajar dengan bapak-bapak yang ada di Dinas Perikanan bidang budidaya. Alhamdulillah dia mau ngajarin situ. Kalau untuk teman-teman yang barusan mau memelihara atau pemula lah katakanlah, di situ masalahnya dia yang penting sasarannya melihara lele. Nah tujuan daripada memelihara lele itu hanya sebatas untuk hiburan yang pertama, kemudian yang kedua iseng-iseng. Dari apa namanya tujuan itu aja udah bisa kita baca, nggak mungkin akan ada keseriusan mas, ini pasti. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, dia belum tahu caranya lele itu kayak mana. Padahal itu panjang cerita. Sebelum kita beli bibit, air itu harus digimanakan. Kemudian setelah masuknya bibit, terus digimanakan. Itu. Jadi kalau saya lebih condong ke ini. Apabila teman-teman ada niat mau melihara lele, usahakan tanya langsung ke orang yang bersangkutan. Walaupun sangat terbatas pengalamannya, setidaknya di situ pasti dapat. Itu pasti kalau nanti teman-teman pembibitan dia memang benar-benar pure, tujuan yang sama, berhasil bareng-bareng, itu akan dikasih tahu semua. Jadi yang terakhir sebagai apa ya, penyemangat atau motivasi terhadap teman-teman, baik teman-teman yang jauh maupun teman-teman yang dekat dengan saya, sifatnya kita belajar bareng-bareng sebatas pengetahuan. Jadi ketika ada pemikiran atau ada niatan mau bermain dengan lele, saya lebih mengarah atau saran saya langsung datang langsung ke orang yang bersangkutan atau yang pembenihan, bisa di tempat saya atau bisa di tempat yang lain. Kalau di tempat saya yaitu tadi Pak Slamet di Luhur,
Kecamatan Pancajaya, nomor telepon 0852 6816 5417. Jadi hanya itu aja, lebih lanjutnya kalau kita ngobrol langsung di tempat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.